Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tito Pratama dengan NPM 418191191180 kelas paralel 6. Saya di sini akan menjelaskan tugas UAS pendidikan luar ruangan. Ya, nah bisa dilihat sebelah kanan saya, kiri saya seperti alam bebas. Di sini saya akan menjelaskan definisi survival menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Saiful Manan, survival adalah berusaha mempertahankan hidup di alam bebas dari hambatan alam sebelum mendapatkan pertolongan. Nah, yang kedua itu dari Endro Sambodo. Nah, survival itu adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok orang dari kehidupan normal atau masih sebagaimana direncanakan, baik tiba-tiba atau disadari masuk ke dalam situasi tidak normal atau di luar garis rencananya. Terus yang ketiga, survival itu merupakan kemampuan untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi atau keadaan. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu menyebutkan 3 prinsip dasar survival dan jelaskan. Nah, pertama itu ada size up the situasi. Jadi pandailah dalam menilai situasi, setiap kondisi, lingkungan, dan perubahan-perubahannya harus betul-betul diperhatikan agar selamat. Terus yang kedua ada undo estimate test. Jangan tergesa-gesa biar lambat, asal selamat. Terus yang ketiga ada remember where are you. Yang ketiga ada remember where you are. Ingat di mana kamu berada, baik posisi harfiah yang berarti lokasi di mana berada maupun posisi yang berarti kondisi dan kedudukan diri pada saat itu. Terus yang ketiga itu ada apa yang dimaksud dengan positive mental thinking dalam survival, jelaskan. Nah, jadi itulah mengapa positive mental thinking dalam survival itu harus ada. Jadi prioritas utama dalam survival itu senjatanya utama dan yang paling ampuh dalam bertahan hidup. Terus yang keempat, sebutkan dan jelaskan fungsi 10 benda seseorang untuk menghadapi kondisi survival di hutan. Terus yang pertama ada Swiss Army Knife, atau pisau ini adalah alat multifungsi yang wajib kamu miliki. Terus fungsinya itu untuk menggunting, menggigit buku, kaca pembesar, serta membuka botol dan memburu hewan saat kehabisan bahan makanan sewaktu survival. Terus yang kedua, pemantik api Swedish Army Firestel. Jadi saat berguna di kala darurat dan termasuk alat yang direkomendasikan untuk dibawa saat berkegiatan outdoor. Terus yang ketiga, selimut thermal atau emergency blanket. Digunakan mampu menjaga tubuh tetap hangat dan mencegah hipotermia. Terus yang keempat, sedotan filter air. Dengan sedotan filter air, kamu bahkan bisa meminum air yang terdapat pada lumpur ataupun kubangan. Ini wajib kita bawa agar tidak mengalami dehidrasi. Terus yang kelima ada ransum tinggi kalori. Jadi sebagai antisipasi keadaan darurat untuk memberikan energi cukup ketika harus survival. Terus yang keenam ada perlengkapan P3K. Ini perlu banget saat kalian di keadaan alam bebas. Jadi pada saat kondisi darurat, yang pertama kali dibutuhkan adalah peralatan P3K. Terus ada peluit atau center laser. Kegunaannya itu adalah untuk memberikan sinyal kepada regu penyelamat atau memberitahukan mereka tentang posisi keadaan kamu berada. Terus yang ke-8 ada kompas dan peta. Terus berguna akan mengarahkanmu kepada arah yang tepat saat kita benar-benar buta ketika berhadapan dengan alam liar yang tidak pernah kita kenal. Terus yang ke-9 ada jas poncho. Jadi selain dibutuhkan ketika kamu berada dalam kondisi survival, jas poncho itu akan sangat berguna saat tiba-tiba turun hujan di tengah-tengah pendakian.
Terus yang terakhir itu adalah lakban. Jadi barang kecil berbentuk bulat ini banyak sekali manfaatnya, fungsinya. Terus yang lebih utama tuh kayak menambah tenda yang bocor, menutup karir yang sobek, dan sangat berguna apabila kamu sedang terdampar di dalam belantaran hutan. Jadi yang kelima itu menjelaskan perbedaan survival dengan bushcraft. Jadi dalam ilmu survival kita bisa menggunakan alat apapun itu, mau alat modern atau primitif, sama saja asal dapat kita gunakan untuk bertahan hidup. Sementara bushcraft itu sendiri membatasi diri, hanya menggunakan alat-alat dan teknik tradisional primitif untuk bertahan hidup di alam liar. Cukup sekian video saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.